Setiap desain selalu dimulai dari keputusan awal, dan seringkali kualitas keseluruhan proyek ditentukan oleh seberapa jelas keputusan awal tersebut. Kita punya lahan 1.500 meter persegi di kawasan hunian mahasiswa. Tidak besar, tapi kebutuhannya cukup banyak. Dalam brief, sudah ditentukan ada 5 zona utama: parkir, toilet, ruang penerima, ruang utama, dan ruang pendukung. Di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana saya mengorganisir 5 zona tersebut secara konseptual, mulai dari pembagian awal sampai menjadi zoning plan 2 dimensi yang utuh. Coba perhatikan bagaimana setiap keputusan penempatan ruang akan mempengaruhi ruang lainnya. Dalam perencanaan tapak, kita tidak mulai dari bentuk, kita mulai dari aktivitas. Pertanyaannya sederhana, ruang ini akan dipakai untuk apa? Untuk membantu memahami, saya gunakan satu ilustrasi kemungkinan. Dengan brief yang sama, kalian bisa saja menghasilkan susunan dan kemungkinan yang berbeda. Jika penggunanya mahasiswa yang tinggal di sekitar lokasi, kemungkinan aktivitas yang muncul adalah diskusi kecil, berkumpul santai, belajar di luar ruang, atau mungkin kegiatan komunitas skala kecil. Dari kebutuhan aktivitas tersebut, saya memilih tema taman sebagai ruang Creative Commons, ruang kreatif bersama yang fleksibel. Dari berbagai kemungkinan itu, kita tentukan satu aktivitas inti, misalnya ruang berkumpul komunal yang fleksibel. Maka saya tempatkan satu zona utama di tengah tapak. Ruang ini bisa kita bayangkan sebagai plaza yang semi terbuka, cukup luas, fleksibel, dan menjadi pusat orientasi. Pada tahap ini, saya belum menentukan bentuk detailnya. Saya hanya memastikan hierarkinya jelas. Berikutnya, saya tentukan akses masuk. Parkir ditempatkan dekat pintu masuk. Besarnya mungkin 10-20% dari luas tapak. Toilet cukup dekat dengan plaza, tapi tidak langsung terlihat dari pusat aktivitas. Detail ukuran dan bentuknya belum kita tentukan sekarang. Itu akan kita kembangkan pada tahap berikutnya. Sebelum masuk ke ruang utama, saya beri satu zona transisi. Ini bisa berupa ruang penyambut atau teras terbuka. Fungsinya memberi jeda dari jalan publik menuju ruang komunal, sehingga masuknya terasa bertahap, tidak langsung terbuka. Di sekitar plaza, saya tambahkan zona pendukung. Bentuknya bisa berupa area duduk yang teduh, ruang baca yang kecil, atau platform untuk workshop. Zona ini tidak sebesar plaza, tapi memperkaya kemungkinan aktivitas. Dalam konseptual site plan, yang paling penting bukan bentuk akhir, tetapi hubungan antar zona. Parkir dekat akses, welcoming space sebagai transisi, plaza sebagai pusat dan ruang utama, lalu zona pendukungnya mengapitnya atau mengelilinginya. Tatanan ini adalah struktur, bukan desain final. Setelah pembagian zona terasa cukup seimbang, saya mulai memikirkan pola sirkulasinya. Karena tapaknya relatif kecil, saya memilih sirkulasi yang sederhana dan mudah dipahami. Misalnya berupa loop ringan yang menghubungkan seluruh zona tanpa menciptakan sudut mati. Sirkulasi ini bukan hanya jalur bergerak, tapi juga alat untuk menyatukan ruang dan membangun pengalaman bertahap dari area penerima menuju ruang utama. Pada tahap ini, jangan terlalu cepat menentukan ukuran detail. Jangan mendesain bentuk akhir plaza. Semua itu akan dikembangkan bertahap sesuai roadmap studio. Zoning plan adalah fondasi. Jika struktur awal ini jelas, maka ketika kita mengembangkan tiap zona secara detail, keputusan-keputusan tersebut akan tetap konsisten dalam satu kerangka. Contoh ini hanya satu kemungkinan. Yang penting pada tahap ini adalah kejelasan hierarki dan hubungan antar ruang.